Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3. Kami ingin mempresentasikan tentang perubahan sosial untuk mata kuliah Ilmu Sosial dan Budaya. Kami dari Pendidikan Matematika tingkat 2 semester 4, Fakultas Pendidikan dan Sains. Kami dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon. Selamat menyaksikan. Ya, saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama itu ada saya sendiri, yaitu Aisyah Nurrahim dengan NPM 123070009. Lalu yang kedua itu ada Muhammad Julianto dengan NPM 123070012. Lalu yang ketiga itu ada Nida Nahdia dengan NPM 123070016. Selanjutnya, kita akan membahas materi atau subbab yang akan dibahas. Yang pertama itu kita tentang pengertian perubahan sosial, yang kedua itu jenis dan ciri perubahan sosial, yang ketiga itu faktor pendorong perubahan sosial di Indonesia di era teknologi digital, yang keempat itu contoh perubahan dalam kehidupan sehari-hari, yang kelima itu dampak perubahan sosial budaya baik positif dan negatif, lalu yang keenam itu studi kasus tentang pelecehan seksual dan fatherless fenomena. Yang ketujuh itu peran mahasiswa dan generasi Z untuk solusi. Dan yang kedelapan yaitu kesimpulan. Selamat menyaksikan. Oke, yang pertama ada pengertian. Perubahan sosial adalah perubahan dalam hubungan interaksi antar individu, organisasi atau komunitas yang bertalian dengan struktur sosial atau pola nilai dan norma. Dengan demikian, perubahan yang dimaksud adalah perubahan sosial budaya karena memang manusia adalah makhluk sosial yang tidak terlepas dari kebudayaan. Selanjutnya, menurut para ahli, menurut Selo Sumarjan pada tahun 1964 berpendapat bahwa perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap, dan pola-pola perilaku diantaranya kelompok masyarakat. Kemudian, dari Rucek dan Waren pada tahun 1984 mengemukakan bahwa perubahan sosial adalah perubahan dalam proses sosial atau dalam struktur sosial. Nah, sedangkan menurut Sujono Dirjo Sisworo pada tahun 1985 merumuskan definisi perubahan sosial sebagai perubahan fundamental yang terjadi dalam struktur sosial, sistem sosial, dan organisasi sosial. Oke, yang pertama ada jenis-jenis perubahan sosial. Berdasarkan waktu atau kecepatan terjadinya, yang pertama perubahan evolusioner. Perubahan yang berlangsung lambat dan memerlukan waktu lama terjadi secara alami dan tidak direncanakan. Contohnya, perubahan pola berpakaian masyarakat desa karena pengaruh media dari kota. Teori evolusi sosial oleh Auguste de Comte yang menyatakan masyarakat berkembang melalui tahap teologis, metafisik, dan positif. Kemudian yang kedua, perubahan revolusioner. Perubahan cepat dan mendasar yang menyentuh struktur dasar masyarakat. Contohnya revolusi industri di Inggris, revolusi kemerdekaan Indonesia. Teori konflik oleh Karl Marx. Perubahan sosial dipicu oleh konflik antara kelas yang menindas dan tertindas. Kemudian berdasarkan dampaknya, yang pertama ada perubahan kecil. Perubahan yang tidak berdampak luas terhadap struktur masyarakat. Contohnya pergantian model pakaian, pergantian tren musik, gaya rambut, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada perubahan besar. Perubahan besar yang mempengaruhi struktur sosial secara menyeluruh termasuk nilai dan norma. Contohnya digitalisasi ekonomi atau e-commerce, pandemi COVID-19 yang mengubah sistem pendidikan dan kesehatan. Kemudian jenis-jenis yang berdasarkan perencanaannya, yang pertama perubahan yang direncanakan atau plan change. Perubahan yang dilakukan secara sadar oleh masyarakat atau lembaga dengan tujuan tertentu. Contohnya program KB, pembangunan desa, dan pendidikan inklusif. Kemudian yang kedua, perubahan yang tidak direncanakan atau unplanned change terjadi secara spontan karena faktor luar atau kejadian tidak terduga, contohnya bencana alam, wabah penyakit, migrasi massal karena konflik. Kemudian jenis-jenis yang berdasarkan pada ruang lingkupnya, yang pertama ada perubahan struktural, menyangkut perubahan dalam sistem sosial seperti kekuasaan, ekonomi, atau pendidikan. Contohnya perubahan dari sistem monarki ke sistem demokrasi. Kemudian yang kedua ada perubahan kultural, menyangkut nilai, norma, kebiasaan, dan cara pandang. Contohnya, meningkatnya kesadaran terhadap kesetaraan gender. Yang selanjutnya ada ciri-ciri perubahan sosial.
Yang pertama, tidak dapat dihindari atau inevitable. Setiap masyarakat pasti mengalami perubahan, meskipun dalam skala kecil. Contohnya, desa yang terpengaruh internet dan mulai menggunakan e-commerce. Kemudian yang kedua, bersifat berkeberlanjutan. Perubahan berlangsung secara terus-menerus dan saling mempengaruhi. Contohnya, setelah adopsi teknologi, munculnya perubahan budaya kerja, pendidikan, dan lain-lain. Yang ketiga, bersifat multidimensional. Nah, perubahan bisa memengaruhi berbagai aspek kehidupan, seperti di bidang sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Nah, contohnya yaitu perubahan politik itu bisa memengaruhi kebebasan pers, pendidikan, dan lain-lain. Yang keempat, itu dapat direncanakan atau tidak. Nah, perubahan ini bisa terjadi karena program pemerintah atau kejadian yang tak terduga. Contohnya misal Undang-Undang IKN sebuah contoh yang direncanakan. Nah, sedangkan yang tidak direncanakan contohnya itu pandemi COVID-19. Yang kelima itu menimbulkan kontroversi. Tidak semua perubahan diterima positif oleh masyarakat. Ada resistansi atau konflik. Nah, contohnya seperti protes terhadap kurikulum baru pendidikan. Yang keenam itu bervariasi dalam kecepatan. Masyarakat kota cenderung lebih cepat berubah dibandingkan masyarakat tradisional. Contohnya, kota cepat menerima budaya global, sedangkan desa lebih lama. Selanjutnya yaitu faktor pendorong perubahan sosial di Indonesia. Disebabkan yang pertama itu teknologi digital. Munculnya media sosial, transaksi online, dan aplikasi digital itu dapat mengubah cara masyarakat dalam berkomunikasi, bekerja, belajar, dan berbelanja. Nah, faktor selanjutnya itu pendidikan, yaitu reformasi kurikulum dan metode belajar daring juga mengubah cara belajar dan menyesuaikan dengan tuntutan zaman. Faktor selanjutnya disebabkan oleh globalisasi. Arus informasi, budaya, dan ekonomi lintas negara itu dapat mempercepat adopsi nilai dan gaya hidup global. Faktor selanjutnya itu urbanisasi, yaitu perpindahan penduduk dari desa ke kota itu dapat menyebabkan perubahan struktur sosial, ekonomi, dan pola kehidupan. Dan faktor terakhir yaitu krisis sosial. Krisis seperti pandemi, konflik sosial, atau bencana alam itu dapat mengguncang sistem lama dan memaksa lahirnya tatanan baru. Oke. Pembahasan selanjutnya yaitu contoh perubahan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama dalam segi fashion. Nah, di zaman dahulu mahasiswa itu umumnya berpakaian formal dan rapi, seperti memakai kemeja, celana bahan, dan sepatu pantofel. Nah, gaya berpakaiannya juga lebih seragam, tapi di zaman sekarang ini mahasiswa justru mengikuti tren global dari media sosial seperti TikTok. Nah, lebih ekspresif juga dan kasual, dipadukan dengan gaya lokal, gaya Korea, dan Jepang. Dalam segi gaya sosial, di zaman dahulu mahasiswa itu nongkrongnya di warung kopi dan di kantin kampus. Obrolan yang terkait juga terkait perkuliahan dan organisasi, dan dilakukannya juga secara tatap muka. Tapi di zaman sekarang ini mahasiswa itu nongkrongnya di kafe-kafe estetik, nongkrong sambil membuat konten, nugas bareng, ataupun live di TikTok. Nah, obrolannya juga lebih fleksibel dan tidak selalu dilakukan secara tatap muka. Dalam segi cara belajarnya, itu di zaman dahulu mahasiswa itu menggunakan buku cetak, mencatat manual di kertas, dan perlu ke perpustakaan untuk mencari referensi, dan untuk kerja kelompok juga dilakukan secara langsung. Tapi di zaman sekarang mahasiswa itu mencatatnya bisa lewat digital seperti Google Docs, terus mencari referensinya juga bisa dari YouTube, e-book, dan Google Scholar. Nah, untuk diskusi kelompok juga bisa dilakukan lewat WhatsApp dan aplikasi. Segi aktivitas ekspresi diri, mahasiswa itu di zaman dahulu mahasiswa dapat menulis opini di koran kampus ataupun majalah. Ekspresi dirinya juga itu terbatas dalam forum kampusnya aja. Tetapi di zaman sekarang, mahasiswa itu justru bebas dalam mengekspresikan diri. Itu bisa dengan cara membuat konten opini di TikTok, Twitter, Instagram, ataupun vlog YouTube.
Oke, selanjutnya itu gaya konsumsi. Nah, kalau zaman dulu itu kita kalau misalnya belanja tuh harus ke tempatnya langsung kan, kayak ke pasar, ke toko fisik. Terus juga kita tuh biasanya kalau makan tuh harus ke tempat makannya kayak ke warteg. Terus kalau buat anak-anak kuliah itu pasti kita sering banget ke kantin kampus gitu, harus ke bawah atau mungkin ke atas, kita harus ke tempatnya langsung. Nah, sedangkan zaman sekarang itu dipermudah banget karena bisa belanja dimanapun, kapanpun, dan bisa dipakai kapan saja gitu. Itu tuh 24 jam. Seperti e-commerce yaitu ada Shopee, Tokopedia, terus ada GrabFood, GoFood, terus pesan makanan tuh bisa langsung diantar melalui yaitu bisa GrabFood, GoFood atau Maxim gitu. Jadi untuk zaman sekarang ini kita tuh bisa belanja apapun, makan apapun dari rumah aja langsung disamper gitu. Oke, selanjutnya itu dampak positif perubahan sosial. Nah, yang pertama itu meningkatnya kesetaraan gender. Jadi di zaman sekarang itu nggak ada istilahnya perempuan tuh harus di rumah saja. Sekarang dimanapun perempuan tuh bisa kerja, bisa menempatkan diri secara adil di Indonesia ini. Lalu yang kedua itu pertumbuhan ekonomi kreatif dan digital. Nah, sekarang tuh banyak anak muda atau para pengusaha memanfaatkan teknologi digital yaitu dengan membuka toko secara online bisa melalui e-commerce yang ada di platform Indonesia gitu maupun di luar negeri juga. Jadi kita bisa berjualan dimanapun, kapanpun gitu. Di rumah juga kita bisa untuk berbisnis. Selanjutnya yang ketiga itu meningkatnya partisipasi politik anak muda. Nah, di perubahan sosial dampak positif ini, anak muda tuh udah buka matanya terkait politik yang ada di Indonesia, berani membuka suara, berani untuk mengeluarkan pendapat baik di media massa online maupun secara langsung. Nah, selanjutnya itu ada terbukanya wawasan global. Jadi di Indonesia sekarang kita tuh udah terbuka banget gitu wawasan globalnya tentang isu-isu yang ada di luar negeri maupun di dalam negeri, terutama yang di luar negeri gitu. Karena cepat banget informasi yang kita dapat untuk berita-berita dari luar negeri ke Indonesia. Contohnya kayak sekarang ini terkait Israel dengan Iran yang terjadi perperangan di dunia gitu. Selanjutnya itu ada perubahan pola pendidikan. Nah, mungkin zaman dahulu itu atau perubahan sosial pada zaman dahulu itu kita tidak terlalu apalagi yang perempuan kayak sekolah tuh ya udah cukup aja sampai SD, SMP. Namun di zaman sekarang kita harus pendidikan setinggi-tinggi mungkin. Di Indonesia ini udah minimal banget lulus itu SMA atau SMK gitu. Jadi pendidikan di Indonesia sudah lumayan maju untuk perubahan sosial di dampak positif ini. Nah, selanjutnya itu ada dampak negatif perubahan sosial. Yang pertama itu retaknya solidaritas sosial. Nah, di zaman sekarang ini solidaritas itu kurang karena banyaknya manusia atau makhluk sosial Indonesia itu merasa kita bisa hidup sendiri, individualisme. Pada kenyataannya, manusia sudah diciptakan untuk saling membutuhkan. Jadi manusia tidak bisa hidup sendiri karena manusia itu makhluk sosial. Lalu yang kedua itu ada krisis identitas budaya. Mungkin bisa dilihat sekarang tuh banyak banget terutama generasi muda kayak kita tuh terlalu mengagungkan budaya di luar mungkin kayak Korea, Western gitu. Kita terlalu menonjolkan budaya tersebut. Jadi sudah hilangnya identitas budaya yang ada di Indonesia itu. Yang ketiga itu polarisasi sosial dan politik. Nah, tadi kan di dampak positifnya bahwa generasi anak muda ini terbuka ya untuk mengkritik atau memberi saran kepada pemerintah pada sosial dan politik. Namun, ternyata dampak negatifnya itu kita tidak bisa memilah-milah kata atau perbuatan kita untuk mengkritik secara baik dan benar untuk politik dan sosial yang ada di Indonesia. Lalu yang keempat itu kesenjangan sosial ekonomi. Nah, ini tuh terjadi di daerah terpencil. Kalau misal daerah-daerah kota-kota besar itu bisa memanfaatkan teknologi bisnis digital ekonominya atau sosial ekonominya, sedangkan masyarakat di daerah 3T tersebut mereka tidak bisa untuk memanfaatkan teknologi yang ada. Jadi kesenjangan sosial ekonomi itu terjadi di Indonesia. Lalu
Yang kelima itu komersialisasi dan konsumerisme. Nah, di mana masyarakat Indonesia itu lebih sukanya membeli dan menjadi kita yang membeli, kita juga yang merasakan tersebut. Kita yang tidak manfaatkan gitu. Kayak kita kenapa kita tidak menjualnya, kenapa kita tidak memproduksinya gitu. Tapi kita hanya sebagai komersialisasi dan konsumerisme. Lalu yang keenam itu ada krisis keluarga dan pengasuhan. Dan ini nih sebabnya generasi muda tuh kenapa banyak yang kena gangguan mental. Itu mungkin karena krisis keluarga dan pengasuhan, hilangnya peran ayah, terus juga mungkin karena kehilangan salah satu orang tua. Jadi tidak ada pengasuhannya secara adil, secara emosional, baik rohani maupun jasmaninya. Lalu yang ketujuh nih, meningkatnya gangguan kesehatan mental. Mungkin ini juga di Indonesia terjadi entah karena bullying, terus juga faktor dari keluarga, karena anak broken home gitu, atau kekerasan juga. Baik, selanjutnya ada studi kasus. Yang pertama itu di perubahan sosial ini banyak banget maraknya kasus pelecehan seksual di lingkungan pendidikan. Kasus pelecehan seksual terjadi di kampus, sekolah, dan bahkan secara daring yaitu cyber harassment. Banyak korban merasa takut untuk melapor karena adanya kultur victim blaming. Nah, dampak sosialnya itu apa? Yang pertama itu ketidakpercayaan pada institusi pendidikan. Yang kedua itu trauma psikologis pada korban. Yang ketiga itu muncullah gerakan sosial untuk advokasi perlindungan korban. Selanjutnya itu ada kasus yang kedua yaitu fatherless generation di mana banyak anak tumbuh tanpa kehadiran seorang ayah atau peran aktif ayah karena perceraian, pernikahan yang tidak sah, atau ayah terlalu sibuk ditambah dengan fenomena toxic masculinity yang membuat laki-laki yang merasa tidak perlu hadir secara emosional. Pada kenyataannya, kita semua anak baik laki-laki ataupun perempuan, kita tuh harus memiliki peran dari ayah dan ibu. Dan ternyata kita tuh sangat-sangat memerlukan peran kedua itu, bukan hanya dari ibu, tapi dari ayah juga kita penting banget. Nah, dampak sosialnya apa sih? Yang pertama itu, anak mengalami krisis identitas, rentan kenakalan remaja, lalu terjadinya penurunan kontrol sosial dalam keluarga, dan melemahnya pendidikan karakter dari lingkungan keluarga. Nah, yang ketiga itu polarisasi politik dan ujaran kebencian di media sosial. Masyarakat terpecah akibat perbedaan pandangan politik, terutama saat pemilu atau isu keagamaan. Netizen terlibat dalam sosial media untuk menghujat. Nah, mungkin untuk di pemilu kalian sudah tidak asing ya. Mungkin ada yang 01, 02, 03 itu terjadi perbedaan pendapat dan ternyata sampai sekarang juga masih ada. Padahal kita sudah memiliki satu pemimpin, berarti kita harus mendukung pemimpin tersebut. Jika salah, kita beri kritik dan saran sebaik-baik mungkin dan menggunakan sosial media dengan sebaik-baik mungkin. Karena dampak sosialnya itu, yang pertama itu disintegrasi sosial dan konflik antar warga. Yang kedua itu intoleransi, radikalisme, dan kekerasan simbolik di ruang maya. Lalu yang ketiga itu meningkatnya distrust terhadap media dan lembaga negara. Nah, tadi kan udah membahas studi kasus, berarti harus ada peran atau solusinya. Jadi sekarang akan membahas tentang peran mahasiswa dan generasi Z sebagai solusi. Yang pertama itu mengadakan edukasi dan literasi sosial, yaitu seperti kampanye kesetaraan gender, pendidikan seks, dan pencegahan kekerasan seksual, serta membuat konten edukatif. Lalu yang kedua itu ada advokasi dan partisipasi sosial, yaitu di mana organisasi mahasiswa, forum diskusi, dan kegiatan sosial, serta mendorong lembaga kampus untuk memiliki sistem pengaduan dan perlindungan korban pelecehan. Lalu, peran yang ketiga yaitu membangun kesadaran keluarga. Nah, yaitu bisa membangun komunikasi yang sehat, mengenalkan pentingnya peran ayah dan ibu secara setara, menjadi contoh dalam menjalani hubungan yang sehat dan bertanggung jawab. Yang keempat itu kolaborasi digital, menggunakan platform digital untuk menyuarakan isu-isu sosial dan menginspirasi gerakan sosial melalui komunitas daring dan offline. Jadi, kesimpulan dari materi perubahan sosial yaitu
pergeseran dalam nilai, norma, dan pola hidup masyarakat. Nah, jenisnya itu beragam dengan ciri-ciri seperti berkelanjutan dan saling berkaitan. Perubahan sosial di Indonesia naik secara signifikan baik bidang ekonomi, pendidikan, sosial, dan budaya yang berkaitan dengan perkembangan teknologi dan zaman. Pelestarian adat istiadat perlu dipertahankan dan dikembangkan. Perubahan sosial ini membawa dampak positif dan negatif sehingga mahasiswa dan generasi Z berperan sebagai agen perubahan melalui edukasi, kampanye digital, dan aksi sosial untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sadar.